Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Auto Jadul. Kali ini di dalam masa bulan puasa ini, saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan puasa. Semoga puasanya lancar sampai akhir bulan Ramadan ini. Nah, kali ini kita mau bahas satu mobil yang spesial, rare. Mungkin bisa dikatakan satu-satunya di Indonesia. Ini di sebelah saya ini adalah mobil Renault 19. Dan bersama saya dibantu dengan Mas Hadi Taruna, penggawang bengkel EBA Auto Works. Beliau yang diberi tanggung jawab untuk memegang mobil ini. Halo Om, apa kabar? Assalamualaikum. Ya. Jadi langsung aja teman-teman. Jadi saya juga baru pertama kali lihat mobil ini. Mungkin Mas Hadi bisa jelasin ya Mas, ini mobil ini spesiesnya apa sih? Terus seperti apa nih ini ceritanya? Iya, jadi ini mobil mungkin di Indonesia nggak begitu, malah nggak common kali ya. Nggak common, bener. Karena satu, mereknya Renault. Ya. Ini merek Renault, ini Renault sendiri di Indonesia nggak begitu common. Mungkin yang mobil Prancis lebih ke arah Peugeot, ya kan? Tapi kalau untuk Renault kurang, apa situ kan. Ditambah lagi, ini mobil spesiesnya nih rare nih. Jadi ini Renault 19 Cabriolet. Renault 19 Cabriolet. Cabriolet, ya Cabrio. Jadi udah mereknya di Indonesia nggak common, ditambah lagi bentuknya juga begini dan tipenya spesiesnya juga langka. Langka ya, betul. Jadi jujur kalau saya juga selama ini ya belum pernah lihat. Kalau Renault tuh kan taunya ya kalau retro-retro ada Renault 5 ya. 5, 18, 12, 21. Iya, tapi gitu, ini baru pertama kali lihat juga sih ya. Betul. Ini mobil dibuat itu memasuki dari mulai 86 sampai 93. Oke. Jadi si eranya udah era antara 80 akhir sampai 90 awal kayak gitu kan. Kebetulan mobil ini tahun 91. 91 ya? 91. Ini 91 Renault 19 Cabrio kayak Oke. gitu. Ini di Indonesia nih yang terdeteksi cuma ini doang nih. Hanya ini ya? Hanya ini doang. Hanya ini doang. Jadi makanya pas waktu saya dikasih tanggung jawab tahun 2012. Lama nih Mas ngebangunnya. 2012 ini saya diberi tanggung jawab untuk ngebangun mobil ini gitu kan. Itu ya saya sendiri juga, ini apaan nih mobil apa? Saya pikir kayak mobil apa gitu, bentuknya kan nggak Renault banget gitu kan. Iya, kayak gitu. Karena pas kita lihat ternyata Renault 19 kan kayak gitu nih Cabrio kayak gitu. Nah, jadi emang bentuknya juga orang nggak common karena orang identiknya 18, 12 sama 21 TL kan kayak gitu. Ini 19 ya? Ya, ini 19 nih di antaranya nih. Kayak gitu. Siap. Sambil kita bahas ya. Tadi kita bahas mulai dari bagian depan. Ini bagian depannya memang ini kalau nggak salah nih lihat dari kamus dia tadi saya cek lagi. Sebenarnya di Renault 19 itu dia kalau nggak salah ada dua versi. Yang versi pertama itu sebelum facelift itu bentuknya lampunya kotak ya Mas? Agak kotak dia. Sekarang ini yang ini sudah facelift, jadi bentuknya udah ada ini sikunya ada lebih lebih tumpul ya. Betul, dan lebih tipis gitu kan ini. Jadi ini udah yang phase terakhir lah kayak gitu. Phase terakhir ya. Nah, di bagian kap mesin ini mungkin bisa jadi salah satu ciri khasnya yang jadinya versi rare itu karena ada corongnya Mas. Ada corong udara nih seperti kayak turbo, padahal bukan turbo nih. Padahal bukan turbo ya? NA ya. Oh, NA ya. Ini mesinnya 1800 DWC 16 valve. 16 valve ya? 16 valve dan injeksi. Oke, siap. Gitu. Tapi ntar kita bahas bagian mesinnya, kita lihat dulu bagian samping. Boleh. Nah, ini bagian samping Renault 19 ya. Jadi Renault 19 Cabrio ini kalau nggak salah nih Mas di kamusnya ya. Jadi bodinya ini kalau yang hardtop itu kan 4 pintu. Betul. Terus pintunya lebih pendek dari ini ya. Kalau ini pintunya udah agak panjang. Pilarnya. Terus juga ke belakang itu ada bodi ya. Iya, buritan untuk buat si tempat itunya ya, tempat Cabrionya kan. Cabrionya ya. Jadi betul. tertutup gitu ya. Iya, betul kayak gitu. Siap. Nah, bagian sampingnya terlihat ya teman-teman sesimpel kayak mobil-mobil 90-an ya. Jadi nggak banyak yang aksesoris ya kayak gitu. Aksesoris ya Mas. Mas, kalau kaki-kaki gimana Mas? Ini masih standar semua. Standar semua? Masih standar semua. Jadi kita order semuanya itu partnya standar. Oke. Dari pers semua masih standar, terus dari shockbreaker semua kita beli standar semua kayak gitu. Nah, pertanyaannya, masih ada barangnya? Masih Mas. Masih Bisa ada, pesan? masih ada. Jadi ini kita hunting part ini kebanyakan di Inggris sama di Eropa Timur ya. Oh gitu. Eropa Timur kayak gitu. Apa populasinya masih banyak atau gimana? Populasinya sendiri di sana udah nggak banyak juga sih. Kategorinya sana juga udah hobi di sana nih mobil ini. Beda dengan Peugeot.
Kalau Peugeot kan di sana kayak Peugeot 306 gitu ya, yang GT atau yang itu mereka masih dipakai harian, masih hobi begini. Tapi di sana juga nggak terlalu banyak juga. Oke. Nah, dan kondisi juga nggak banyak yang bagus juga udah di sana Iya, kayak begitu. Nah, bagian pelek ya kalau dilihat sudah ganti juga ini pakai borbet Borbet ya, Mas ya, Borbet ring 16. Ring 16 ya. Nah, ring 16 Borbet. Ya. Ini dandan juga di Mas Adi ya. Semuanya kecuali ngecatnya itu di apa Oke. namanya? Pak Tom di mana di Simatupang. Oke, cerita singkat sebenarnya datang mobil ke bengkel Mas Adi kondisinya gimana? Waduh, menyedihkan Mas. Oh gitu. Menyedihkan. Jadi mobil ini yang punya itu dapat di daerah Jagakarsa. Jadi udah jogrok gitu ya, udah jogrok, kondisi udah ngenasin deh. Udah ini robek-robek nih apa namanya softtopnya robek-robek, joknya juga udah robek, ini udah nggak lengkap gitu kan segala macam. Mesin ada, gearbox ada, intake ada, tapi intake-nya udah pada kropos. Oke. Mesinnya tuh tikus semua dan ya gimana mobil udah tahunan ya, jadi udah Diem lama ya kayaknya. diem lama udah kayak kropos gitu, kayak udah kayak kropos gitu kan. Udah datang gitu, aku bilang mau diapain nih? Ya pokoknya bangun deh gitu loh. Jadi pokoknya bangun lagi deh sampai jadi lagi gimana gitu loh. Akhirnya ya udah kita coba akhirnya. Nah yang punya Mas Irvin itu dia inisiatif ya. Kita belum mulai nih, dia udah inisiatif dia apa? Dia beli Renault 1 TL. Oke. Tiba-tiba, Mas nih dari Bandung ntar gue kirim Renault 1 ya, buat apaan? Jaga-jaga katanya, kalau misalkan ada apa-apa mesin nggak bisa dipakai, lu pakai aja mesin itu katanya. Oh, kawin-kawinan. Kawan-kawinan. Padahal kan antara Inema 21 bumi dan langit. Beda banget. Nggak ada sama-samanya. Saya bilang, ayo deh terima aja gitu kan. Tapi pelan-pelan, ini 2013 ini masuk ke kita. 2013 dikasih, dan ini proyek selesai itu officially final selesai itu 2018. 2018? Iya. Sekitar berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun? 2013 sampai 2018 ya 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun kita sabar step by step segala macam. Siap. Ini udah banyak kayak apa namanya? Kayak interior segala macam ini semua dibangun ulang semua. Bangun ulang Dashboard semua. semua ini dibangun ulang semua dari hidup lagi. Oke, siap. Jadi ngebangun mobil benar. Ngebangun mobil. Oke, kita lihat bagian belakang. Boleh. Nah, ini bagian belakangnya yang Ya. terutama kelihatan sih bagian panel ini ya Mas ya. Panel. Jadi ada 2 bagasi. Ada 2 bagasi ya. Satu ini bagasi yang buat barang. Ini sebenarnya buat rumahnya si Cabrio si softtopnya Cabrio-nya kan kayak gitu. Oke, jadi ini Cabrio-nya dibuka tutupnya manual ya Mas? Manual masih tahun itu masih manual, belum elektronik. Jadi tuasnya nanti ada di sebelah sini. Ada di sini sama di depan. Oke. Tapi kesannya jadi makin sporty ya Mas Ya, ya? ini kan jadi karena dia rumah ini dibikin desainnya adalah sejajar dengan headrest ya. Oh iya. Iya, sejajar dengan headrest, jadi kesannya kayak udah modern gitu kan. Iya, benar-benar. Kan, sporty banget kayak gitu jadinya, aerodinamis gitu. Nah, bagian belakang gimana Mas? Bagian lampu. Ya, ini semua masih orisinil semua Mas. Semua masih orisinil semua. Iya, Ini masih orisinil ya. Ini lampunya. Jadi nggak ada kita rubah-rubah ya. Lampu ini badge-nya juga masih posisinya emang begini. Ya kan? Ini bumper, ini lip bumpernya semuanya masih asli. Kecuali sistem exhaust-nya udah kita ganti karena kayak lama udah kropos. Udah kropos ya. Nah, jadi ini nggak asli exhaust-nya. Jadi ini Udah teman-teman penampilan bagian belakangnya ini Ya. full ori ya Mas ya? Masih orisinil. Masih ori, Jadi nggak ada mika yang lampu juga masih Sama utuh semua. banget Ya. gitu, nggak ada yang ya retak-retak dikit-dikit aja ya Mas Iya, ya? betul. Logonya yang ini yang sebenarnya yang kalau lihat di kamus itu sebenarnya 16 valve-nya ini yang Iya. juaranya Iya, betul. maksudnya, yang Iya. paling rare-nya. Iya betul, karena ada mesin sebelumnya yang masih 8 valve kan kayak gitu. Iya, betul. Logonya juga semua ada, MD lengkap semua. Betul. Ya, nah ini bagasinya nih. Pasti juga bagasi masih era 90-an kan masih ditekan buka. Oke, kita lihat bagasinya. Nah, Ini ya Mas ya, coba ya. Iya. Sip. Nah. Tapi untuk Cabrio sih bagasi Cukup lega ya, besar maksudnya ya. untuk seukuran Cabrio dengan ada di bagian dimensinya tambahan. oke loh. Ini Iya. koper bisa masuk lumayan karena tinggi juga di dalam kalau punya kan kayak gitu. Oh iya. Siap, siap. Untuk keren Cabrio ya kayak gitu jadinya. Nah, ini kan yang bagasi untuk si atasnya buat si softtopnya kan. Kanvasnya ya. Kanvasnya kayak gitu jadinya. Dan ini semua masih orisinil semua. Siap. Masih ori Keren. semua. Kayak gitu. Seru. Kita lihat bagian kabin Mas. Boleh. Mas izin duduk Ya, ya. silakan Mas Reddy silakan. Siap. Nah ini teman-teman posisi duduknya seperti ini. Ini ngasih kesannya sih mobilnya konsepnya compact tapi Iya. sporty ya Mas ya. Sporty. Dan masih nyaman nih, masih dapat untuk mobil sporty gitu. Oke. Nah bisa ceritain nggak Mas? Ini kondisinya restornya seperti apa? Ya, ini sih semua ini interior sudah rebuild ulang ya. Jadi nggak ada yang istilahnya masih asli, bener-bener asli yang nggak kita
nggak kita custom gitu, maksudnya nggak kita benerin, semua sudah dibenerin. Contoh dashboard ini datangnya ini dashboardnya udah pada pecah-pecah, mas ini dashboard asli ini kayak plastik gitu loh mas. Iya, Kayak benar. plastik itu udah pada retak-retak, ini segala macam, akhirnya disatuin, ya udah disatuin kan jelek tuh, daripada dicat gitu kan, akhirnya diputuskan kita dibungkus pakai kayak kulit gini seperti itu. Oke. Dashboardnya. Jadi lihat kan, bisa dilihat semuanya tuh dibungkus mas atasnya mas, kayak Oke. gitu. Jadinya. Jadi bagian kulit-kulit ya, namanya mobil tua, Iya. sudah lama diem juga Iya. pasti udah banyak yang rusak ya. Betul. ya Jadi kan? ini direstorasi, bagian dashboard juga di bagian atasnya dashboardnya dibikin. ya, udah pecah-pecah kita di repair, dilem, baru dibungkus kayak gitu. Oke, begitu juga dengan jok ya mas ya? Ya, jok juga sama, jok aslinya juga pada robek-robek dia, ya kan. Akhirnya retrim menggunakan campuran leather dan sintetis kayak begitu. Tapi ini joknya jok aslinya ya? Asli mas. Ini asli kok ya. empuk banget loh Iya, mas? itu sebetulnya sebelum diginiin tuh enak banget mas. Iya ya? Kalau sudah digini kan lebih udah ada dibentuk-bentuk ya. Nah, tapi kalau pas lagi mas walaupun jelek masih aslinya tuh nyaman mas gitu. Wah. Enak renov kayak gitu jadinya. Nah, ini bagian setir juga asli, cuman ini kayaknya dibungkus Ya, ulang ya mas? setirnya orisinil, cuman ya biasanya juga hancur. Jadi di retrim ulang lagi ininya, buat pegangannya seperti itu. Panel cluster juga masih orisinil, ini masih berfungsi semua ya mas masih ya? berfungsi semua, ya kan? Nah, ini buat oli, temperatur oli, ini buat temperatur air, ini bensin. Oke. Kayak Ada gitu. speedometer, ada RPM, semua ya. Betul, Oke. kayak gitu. Di bagian konsol tengah itu sudah ditambahkan head unit ya, Unitnya single betul. disc. Ini ada jamnya, masih jam. Jamnya masih masih jam fungsi ya. analog ya. Masih jam. Ini Ini tombol-tombol apa aja mas? Ini central lock, ini fog lamp depan, ini fog lamp belakang, ini heater, ini hazard. Oke, siap. Kayak gitu, jadi. Di bagian bawahnya kontrol-kontrol AC ya, Bulan kan gitu ya gayanya ya, Iya. diputar-putar ya. puter-puter masih ya. Betul kayak Siap, gitu. siap. Ini Nah. 5 speed mas. 5 speed ya, 5 siap. speed kayak gitu. Oke. 5 speed, dia mundurnya diangkat. Nah, kayak kan. Oke, oh iya iya, diangkat siap, ya. siap, siap. Gitu. Nah, Oke, saya mau coba duduk di bagian belakang mas. boleh? Boleh. Oke, kalau mau masuk mas dari sini, ya. Oke, siap. Nah, Izin masuk. Siap. Gimana? Masih nyaman ya? Ini joknya sih memang sporty, jadi kayak mendekap badan ya. Iya ke badan betul. Oke, kalau kita coba Ya. jok depan Nah, dipasangkan, ini sebenarnya masih cukup masih bisa ya? ruangan ya. Iya, karena ini ke depan lagi kan. Ya untuk mobil sport sih masih oke ya, masih lega Untuk ya. mobil sport masih lega loh. Masih lega. Padahal Mobil sport. sebenarnya kalau lihat-lihat di literatur, posisi ruangan kaki ini untuk posisi belakang ini sedikit lebih Sempit ya? sempit karena Sempit ya? dikorbankan oleh ini ya. Oh, ada adanya buat bagasi bagasi buat softtopnya buat kan? soft top ya. Jadi Betul. emang sedikit lebih maju. Belum maju betul. Oke. Ya, makanya berarti buat orang dewasa sih masih oke ya. Masih oke banget Masih ini oke. mas. Iya betul. Jadi ada aksesoris ini, ada asbak. Asbak ya. Ada Ini nih speaker. handle ini jadi buat pegangan nih. Ini pegangannya ya. Pegangan ya, pegangan buat si Ini unik depan banget. belakang unik makanya kesannya kayak mobilnya tanpa HP gitu ya. Dikasih pegangan supaya nggak ini ya, nggak Wah, jatuh. seru Kayak ini. gitu, betul. Jadi ini ada speaker, speaker kayak gitu. Nah ini Sebelah sini ada buat power window belakang nih, tombol Mas. power window ya. Ya, power window belakang. Jadi elektrik ya semua ya mas Elektrik ya? semua mas, betul. Oke, siap. Keren nih teman-teman. Ya belum pernah juga sih lihat ini karena satu-satunya ya Iya di betul. Indonesia. Jadi kita lihat mobil sportnya Prancis era 90-an ya. Ya, kayak gini ya. Kayak gini dia. sport compact ya. Ya betul kayak gitu Oke, jadinya. siap. Mas kita lihat mesin ya. Boleh. Oke mas, kita lihat Oke. bagian mesin. Boleh. Nah ini mesin. Nah ini dia. Oke mas, ini penggerak roda depan ya mas. Pakai roda depan. Oke. Boleh dijelasin mas, mesinnya ini tadi 1800 Iya. Jadi ini mesin kodenya F7P. F7P. F7P itu mesinnya untuk kode mesin 1800 DOHC injeksi. Dia kayaknya Airmas atau Airflow gitu kayak gitu. Masih ada kayak seperti itu. Tapi ini udah kita rubah mas. Ini dari sering perjalanannya. Ini sudah kita 2 kali kita rubah sistemnya. Pertama kali dibangun itu karena mesinnya ini udah nggak tahu aja mas, ini udah kita repair tadi karatan gitu kan kayak gitu kan. Nah ini intake-nya juga ini udah kita beli nih. Yang asli nih udah Propos. Oke, jadi Doron. intake-nya sebenarnya baru ya atau second? Iya, Ah. second, tapi kita Second. tuh dari luar yang kayak gitu. Nah, sebelum ini kita injeksikan lagi, ini kita kasih 4 barrel mas tadinya. Sebelumnya 4 barrel. 4 barrel, karena kita pikir, wah kalau pakai single barrel kan jelek nih. Kita masih, karena mesin sudah bisa kita repair nih, gearbox masih asli.
mau pakai apa gitu kan. Akhirnya kata yang punya, udah coba deh pakai 4 barrel, jadi kita pakai 4 barrel. Jadi kita install 4 barrel, Weber tuh 40 Oke. mm kayak gitu. Itu udah berlama. Akhirnya yang Mas Irvin bilang, kayaknya nggak seru ya pakai 4 barrel, yuk kita bikin injeksi lagi yuk gitu loh. Udah ya kita bikin injeksi lagi. Nah kebetulan kita dapat nih intake-nya asli. Ini dari Inggris itu? Dari Inggris, ini kita order, dapat intake-nya asli. Nah karena dapat intake ini, ya apa namanya, udah deh rubah injeksi lagi. Tapi karena yang injeksi aslinya tuh kita udah kabel udah nggak ada, ECU-nya masih ada, tapi udah nggak lengkap segala macam, bingung, pusing. Akhirnya saya bilang usul ke Mas Irvin, udah Mas, kita bikin injeksi, kita kasih itu aja standalone. Oke. Nah sekarang ini pakai ECU baru berarti ya? ECU baru ini pakai Haltech. Pakai Haltech ya? Pakai Haltech gitu kan. Udah pakai Haltech kita install segala macam, jadi seperti ini. Oke. Nah ini exhaust headernya ini juga kita custom karena headernya udah rontok Mas. Oke. Ini Akhirnya konfigurasinya 421 atau gimana? ini konfigurasinya ini 41 Mas. 41 ya? Kayak gitu. Oke. Kayak gitu jadinya. Jadinya ini kita bikin, ini kita kasih Haltech gitu ya untuk ECU-nya udah. Cuman look-nya masih orisinil masih ya. orisinil ya. Oke. Iya. Walaupun sudah banyak yang ya di pergantian custom ya. Kayak ini kan, ini throttle-nya kita pakai punya Peugeot. Throttle-nya Peugeot. Peugeot throttle-nya gitu kan. Nah, ini sistem triggernya sewaktu kita merubah ke injeksi bingung nih. Lucu Mas ceritanya. Ini kan kita minta tolong ke Mas Ovi Sarjan. Oke. S Nusa. Mas, Nusa. ini Mas, Renault Mas. Wah, gue belum pernah tuh katanya. Belum pernah. Ya udah deh, coba kirim. Akhirnya udah diinstalasi, dibantu oleh Mandiri Motor kan, si Om Romel. Setelah dibantu udah selesai, ya kan? Nah, kasih. Pas mau dihidupin, dia tanya, "Tar, itu triggernya dari flywheel berapa titnya?" Waduh, sama kali Mas, 60 min 2. Saya juga nggak ngecek nih, saya pikir sama 60 min 2 ya, konfigurasinya. Ternyata beda. Pas dicari ada 60, kan ada 20 min 2. Nggak bisa bukannya beda tar. Masa sih Mas ya beda? Coba ada ke Renault. Mas, di Haltech, di Renault nggak ada Mas. Di Haltech tuh Renault nggak ada Mas. Ya gitu jadinya. Jadi bingung, ya kan nggak tahu. Akhir cari dah saya ke literasi segala macam, dapatlah konfigurasinya, triggernya titnya adalah 19 minus 2. Oke. Itu 19 minus 2, nggak ada pun di konfigurasi Haltech yang untuk universal Mas. Yang ambil persamaan nggak ada juga. Jadi ini copotan apa nih Mas? Nah, sampai tanya ke Haltech Australia Mas Ovi-nya, mereka juga bingung, belum pernah nih. Kayak gitu jadinya kan. Nah, akhirnya Mas Ovi bilang, udah Tar, gini Tar, ada 2 pilihan nih, kata Mas Ovi, Mas Ovi udah pengalaman kan. Lu pilihannya, lu bikin trigger 60 min 2 dari puli, pakai punya BMW, lu bubut, atau nih gue lihat nih bisa lu pakai trigger dari Delco, tinggal dari flywheel. Ini pakai CB5 nih kayaknya mirip nih, udah. Lancer. Akhirnya hunting, dapat ininya, dibantu lagi sama Mandiri Motor, kita kolaborasi dan bener. Akhirnya bisa pakai punya si CB5. CB5 nah, ya. ini dikasih adapter nih. Oke. Tapi trigger dalamnya itu pakai punyanya 405 SR. Oh gitu, firingnya ya? Firingnya, kayak gitu jadinya. Udah bener. Pas, jadi ini adalah konfigurasinya, mappingnya itu untuk triggernya punyanya Lancer GTI. Gitu jadinya. Nah ini kalau diceritain gini kan memang singkat ya, tapi Iya. sebenarnya prosesnya Panjang, kan panjang banget panjang, ya. Mas. Kan singkat karena udah jadi. Iya, karena udah jadi. Udah jadi, kayak gitu. Tapi wah ini panjang Mas. Ini luar biasa karena sayangnya kita pas datang kan masih zaman-zaman BB tuh, ya kan? Masih zaman-zaman BlackBerry gitu, ya kita dokumentasinya nggak lengkap. Iya. Mungkin kalau Mas Randy lihat nih mobil datang pertama kali, mau diapain Malesin mobil? ya. Iya, kayak gitu. Udah nggak ada udah orang katanya udah hopeless lah seperti itu jadinya. Gitu. Siap. Ya. Jadi emang butuh waktu tadi 5 tahun itu salah satunya lamanya karena mungkin pasti mesin ya. Iya, dan sekarang gini, Mas. Bolak-balik ya. Masalahnya gini, sama kaki-kaki segala macam. Sekarang gini. Sekarang ini mobil Renault, siapa yang mau bantu? Kan gitu. ATPM juga bingung ya Bingung. kemana. Mau cari temen siapa? Kayak kita contohnya Haltech aja, Mas Ovi aja baru pertama kali nih megang untuk Renault. Di katalognya nggak ada. Nggak ada, di Haltech sendiri nggak ada Mas. Sampai sistem triggernya aja yang tadi 19 minus 2 aja nggak ada. Oke, siap. Kayak gitu kan jadinya. Jadi kita emang ya mau nggak mau
sendiri jadinya kan gitu. Bersyukur jalan nyala semua ya Mas Iya, ya? nyala semua. Bersyukur kita di luar juga karena lingkaran CP show, jadi minta tolong juga kan, Ada tanya-tanya link ya? kayak gitu. Siap. Tuh. Nah, untuk pergantian lainnya nih seperti ini, filter udara, terus Ya, juga radiator juga. Ini radiator kita bikin custom. Apa namanya, pakai aluminium, ya kan? Radiator asli udah nggak ada Mas, datang itu kan. Udah nggak ada. Terus ini juga air intake-nya ini juga masih yang sederhana ya, cuma pakai open air ya? filter aja seperti itu. Dan gearbox masih standar, kopling masih standar semua. Dia 5 speed ya Mas? 5 speed Mas, udah 5 speed. Ini juga, tapi ini kompresor kayaknya ini udah ganti pakai Jepang ini. Jepang ya kayaknya Jepang, ya. Oke. pakai Jepang yang kecil, kayak mirip-mirip kayak Avanza atau apa yang. Posisi aki juga memang sebetulnya. Emang di situ Mas, ini posisi nggak berubah, aki di sini. Oke. Aki di sini siap. kayak gitu jadinya. Mantap. Ya, jadi emang ini passionnya emang luar biasa ini ngebangunnya nih kayak gitu. Oke. Seperti itu jadinya. Siap nih teman-teman, ceritanya panjang ya, tapi maksudnya lihat kondisi seperti ini. Tadi kita juga udah lihat jalannya ya, kayaknya enak banget. Iya. Ini powernya 140 HP loh. Iya, betul. Crank. On crank. On crank. Oke. Iya, ini segitu. Lumayan nih untuk mobil 1800 zaman itu udah besar ya. Oh iya, benar. 140 ya kan? Kayak gitu jadinya. Iya. Torsi yang besar torsinya. Siap. Nah, ini juga mesin juga dalaman udah kita renew semua. Renew semua. Klepnya segala macam. Nah, barang-barang dari yang Inggris ini tadi, semua ya? Mas dapat. Oke, siap. Oke. Jadi nggak ada barang yang kita beli di sini, nggak ada. Aduh, itulah susahnya ya. Iya, susahnya gitu. Tapi hasilnya jadi keren. Hasilnya jadi lumayan kan Siap, gitu. Jadinya. Mas Adi, makasih ya Mas. Sama-sama Mas Infonya Randy. ya. Ini teman-teman, itu aja teman-teman ceritanya. Mobilnya tuh rare, terus juga tapi rare tuh juga ada PR ya. Iya. Ada PR-nya tuh, jadi barang-barangnya nggak bisa didapetin di sini. Nggak ada. Untungnya sang pemilik itu kenal sama Mas Adi. Mas Iya. Adi otaknya tuh langsung udah otomatis kita kemana-mana deh. Otak mulik nih ya. Otak mulik ya. Betul kayak gitu Siap, jadinya. siap. Oke teman-teman, itu aja liputan kali ini. Mobilnya Renault 19 ini yang langka ini pasti bakal jarang-jarang juga keluar ya, karena bukan mobil harian ya. Iya, bukan mobil harian. Si Irvin ya. Mas Irvin ini punya banyak beberapa lagi ya mobil lain Eropa yang kita bisa bahas ya Mas ya. Bisa. Mas Irvin, terima kasih, mobilnya bisa kita liput kali ini. Teman-teman, itu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan kita juga punya Instagramnya di @otojadul. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.